Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya akan ambil judul dari apa yang akan kita renungkan, yaitu sikap hati di dalam menerima pewahyuan. Saudaraku, revelasi atau pewahyuan itu adalah karya Roh Kudus, sehingga itu tetap ada kalau orang sungguh-sungguh berdoa, cari Tuhan, kemudian dia membaca firman Tuhan, maka akan ada penyataan-penyataan Roh Kudus yang menyingkapkan akan kebenaran firman, dan itu menjadi berkat bagi kita dan orang-orang yang mendengarkan kita. Tetapi saudaraku, kita harus membatasi. Kalau pewahyuan itu sudah menyentuh ortodoksi utama, khususnya mengenai kristologi dan kesetaraan Bapa, Putra, Roh Kudus, apa yang kita kenal dengan Trinity atau Tritunggal, maka harusnya kita punya sikap dan punya persyaratan yang ketat dalam hal ini. Nah, sikap seperti apa untuk supaya kita ini dapat menerima pewahyuan yang benar dan tidak disesatkan? Yang pertama, saudaraku, saya catat di sini adalah sikap hati yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau orang lemah lembut atau meekness itu lembut hati, saudaraku, dan rendah hati, ya. Jadi rendah hati bukan rendah diri ya, tapi rendah hati itu orang yang tidak merasa dirinya paling hebat, tidak merasa bahwa dia adalah agen tunggal dari suara Tuhan, tidak pernah memandang akan saudara-saudara yang lain itu ecek-ecek gitu ya. Jadi yang bisa dengar suara Tuhan hanya aku, itu tinggi hati, saudaraku, itu sombong. Nah, kita melihat aja firman Tuhan dengan tegas katakan, pertama ya, ini syarat pertama itu kalau untuk menerima pewahyuan yang benar itu adalah sikap rendah hati, lemah lembut, seperti Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yakobus 4 ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, perhatikan, Allah menentang orang yang congkak, tinggi hati, arogan, merasa paling hebat, merasa dia adalah, ya itu tadi yang saya pakai istilah agen tunggal dari suara Tuhan, ini bahaya ya. Tetapi sebaliknya mengasihani orang yang rendah hati. Saudara mau dibelas kasihani sama Tuhan? Mau? Rendah hatilah, saudara ya. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan akan khotbah di hari Minggu, judulnya lemah lembut dan rendah hati. Di situ panjang lebar saya sampaikan tentang berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang lembut hati dan rendah hati. Lembut hati itu artinya nggak keras, merasa diri paling benar, kemudian sudah nggak mau dengar orang lain, itu keras hati. Rendah hati itu artinya dia mau menghargai akan pendapat orang lain. Kalau dia hamba Tuhan, orang lain juga hamba Tuhan. Dia cinta Tuhan, orang lain juga cinta Tuhan, saudaraku. Dia belajar, orang lain juga belajar. Dia berdoa, orang lain juga berdoa. Jadi kita ini harus tahu ya, bahwa enjoying Christianity in isolation, enjoying salvation or Christianity in isolation is foreign to the New Testament's writings, yaitu itu kalimat yang sangat penting. Jadi dalam tulisan-tulisan perjanjian baru itu nggak ada Lone Ranger di dalam kekristenan, itu nggak ada. Itu yang pertama. Jadi jadilah lemah lembut dan rendah hati, itu syarat untuk kita bisa menerima pewahyuan. Jadi kalau belajar firman, sikap ini harus kita bawa. Jangan keras hati, jangan tinggi hati, tapi lembut hatilah dan jangan merasa diri paling hebat. Itu iblis itu yang akan mendorong seseorang meninggi-ninggikan diri. Tapi orang yang dibelas kasihani Tuhan itu adalah orang yang rendah hati. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini penting yang kedua ya, mempercayai karya Roh Kudus. Saudara kalau sudah tidak percaya karya Roh Kudus, ya sudah, cerio, kiamat, saudaraku. Karena Roh Kudus itulah yang bekerja melalui tubuh Kristus sejak para rasul
kemudian bapak-bapak rasuli itu adalah murid-murid para rasul langsung, kemudian bapak-bapak gereja yang murid dari para bapak rasuli itu, menjaga, saudaraku, akan ortodoksi atau pengajaran yang lurus, khususnya mengenai kristologi dan kesetaraan Bapa, Putra atau Firman dan Roh Kudus yang kita kenal dengan doktrin Tritunggal. Nah, saudaraku, kita harus percaya Roh Kudus. Roh Kudus menjaga melalui sejarah juga. Jadi ketika para rasul mengajarkan kepada murid-muridnya bapak-bapak rasuli dan gereja bertumbuh pada waktu itu, bidat-bidat bermunculan, ya kan? Dan pada waktu itulah bapak-bapak gereja, bapak-bapak rasuli, bahkan kalau kita lihat sejarahnya, para rasul pun bersidang untuk menghadapi sesuatu yang membuat terjadinya perpecahan di dalam tubuh Kristus, perbedaan pendapat, maka mereka harus mencari Tuhan. Nah, disitulah karya Roh Kudus nyata, saudara. Saya akan tunjukkan, saudaraku, kalau saya katakan bahwa inilah konsili yang paling awal dari gereja mula-mula. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 15. Pada waktu itu terjadi perbantahan, perdebatan, dan sampailah pada ayat 28. Kisah Para Rasul 15 ayat 28, nanti ceritanya saudara bisa baca sendiri ya. Saya bacakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Ini yang ngomong ini sidang, saudaraku ya, sidang di Yerusalem judulnya. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 15 itu sidang di Yerusalem. Sebab adalah keputusan siapa? Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kudus itu yang akan terus berperan menjaga kemurnian dari pengajaran gereja Tuhan. Keputusan Roh Kudus, tetapi ada tambahan, dan keputusan kami. Jadi bapak-bapak rasuli, bapak-bapak gereja yang melanjutkan akan para rasul ini, itu melakukan hal yang sama, yaitu mereka bersidang karena ada serangan Arianisme. Arius mulai menyampaikan pengajaran bahwa Logos itu diciptakan. Nah, itu mulainya dari situ, saudaraku. Nah, ini semua gerah. Kemudian terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus waktu itu, dan bapak-bapak gereja pada waktu itu mengadakan konsili. Nah, sebetulnya di dalam konsili itulah pengulangan dari apa yang ayat 28 ini katakan. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu itu. Nah, karena pada waktu itu semua orang Kristen, termasuk orang-orang Kristen yang non-Yahudi, harus mengikuti akan aturan-aturan hukum Taurat sampai pada detail-detail, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan sebagainya. Akhirnya diputuskan, nggak ada yang begitu-begitu. Cukup dikatakan ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan persembahkan pada berhala, ya, kemudian dari darah, dan dari binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Sudah, yang umum-umum aja. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal itu, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Inilah karya Roh Kudus yang mencegah akan terjadinya perpecahan dan perbedaan pendapat. Tidak gampang loh, saudaraku, karena para rasul pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi asli. Mereka adalah orang yang sudah dididik sejak bayi, sejak lahir. Mereka itu hidupnya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku sebagai orang-orang Yahudi, hukum Taurat yang diberlakukan. Nah, itu kan dipelihara. Tapi ketika Injil diberitakan pada bangsa-bangsa lain, apakah dari peraturan hukum Taurat itu diberlakukan juga? Nah, disitulah Roh Kudus berperan. Tidak perlu. Cukup yang prinsip-prinsip ini, yang ini aja. Jauhkan diri percabulan, so pasti, saudaraku ya. Kalau soal makan minum, ya cukuplah, nggak usah makan ini, nggak boleh itu, nggak boleh, asal yang penting dari darah, nggak usah. Kemudian penyembahan berhala, jadi makanan dipersembahkan berhala, dan daging binatang yang mati dicekik, yaitu darah tertahan, dan dari percabulan. Sudah selesai, itu aja. Jadi saudara, saya yakin bahwa konsili semacam inilah yang dipelihara oleh gereja Tuhan pada zaman itu ketika menghadapi
ancaman perpecahan dari pengajaran yang ditimbulkan dari pengajaran-pengajaran yang sesat, bidat-bidat yang bermunculan. Bidatnya kan banyak, sudah dibahas ya kemarin oleh sama Pak Agung ya, bidat ini, bidat itu. Nah saudaraku, kita harus tahu bahwa harus percaya, kalau kita mau terima pewahyuan dari sorga itu harus percaya ini. Jadi kalau mau mendeteksi, ini poin ketiga saudaraku ya, poin ketiganya, kalau kita mau mendeteksi bahaya sedini mungkin, ketika ada seorang pengajar, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang berpengaruh gitu ya, yang pinter bicara gitu, mulai meremehkan, ya saya garis bawahi, meremehkan atau merendahkan perjuangan dari bapak-bapak rasuli, dari bapak-bapak gereja di masa lalu di dalam menegakkan kristologi dan Trinity, yaitu kesetaraan Bapa, Putra, Roh Kudus, mulai itu diremehkan dengan kalimat yang berbunyi, ya, pengajaran seperti ini menentang arus, Anda tidak dapat temui dalam konsili manapun. Nah, ini saudaraku yang begini-begini ini kita perlu deteksi. Oh, berarti ini ada arogansi. Dan orang seperti itu tidak pernah mengakui akan karya Roh Kudus yang memelihara dan menjaga akan kelurusan dari pengajaran yang diwariskan melalui Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, kemudian para rasul dan para bapak rasuli dan bapak gereja dan seterusnya. Saudara jangan terus berkata, lah itu kan ada reformasi pada zaman munculnya gereja Protestan. Nah itu beda. Kalau saudara perhatikan, yang diurusi, yang dipermasalahkan oleh Martin Luther pada waktu itu adalah praktek-praktek dari kesalahan yang terus berkembang dan semakin lama semakin parah di dalam pengajaran gereja Tuhan. Dan praktek-prakteknya termasuk penjualan surat Alfat atau indulgensi itu, saudaraku. Itu yang ditentang. Memang bukan berarti bahwa Martin Luther benar 100%. Tidak ada yang terlalu emosional, dia menuliskan 99 dalilnya itu ya, dipancangkan di gereja itu kan berani sekali, dan untuk itu dia mempertaruhkan nyawa, saudara. Dia dikejar-kejar mau dibunuh itu oleh penguasa gereja pada waktu itu, karena gereja terlalu berkuasa dan semena-mena sampai kebenaran yang sejati dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini disimpangkan. Itu yang diluruskan. Tapi kalau sudah perhatikan, apakah ada beda tentang pemahaman Trinity? Apakah ada beda tentang pemahaman tentang kristologi bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sempurna, Allah 100% dan manusia 100%? Tidak ada bedanya, saudaraku. Jadi kalau itu dikatakan sebagai pewahyuan untuk kembali meluruskan pengajaran yang sudah disimpangkan, saya terima. Karena memang nyimpang, saudaraku ya, gereja pada waktu itu terlalu berkuasa sehingga semau-maunya, orang-orangnya udah nggak rohani, saudaraku ya. Nah, muncullah akan pembaharu. Demikian munculnya gereja Pentakosta yang kembali kepada praktek karunia-karunia yang dikatakan sebelumnya bahwa itu sudah tidak berlaku lagi. Apakah demikian? Ternyata Tuhan menyertai. Kemudian healing movement terjadi. Nah, itulah yang merupakan pewahyuan yang diizinkan oleh Tuhan. Tapi pewahyuan itu tidak boleh menyentuh akan ortodoksi dasar, yaitu tentang kristologi dan Trinity. Paham ya saudaraku ya? Jadi bapak-bapak rasuli, bapak-bapak gereja, waduh, mereka mengalami aniaya, saudaraku, untuk mempertahankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah firman yang menjadi manusia dan dia adalah Allah. Oh, itu luar biasa harga yang dibayar. Saya membaca akan kisah dalam mengumpulkan akan para uskup dari berbagai daerah itu waktu ngumpul di Nisea, saudara. Itu banyak di antara mereka yang tubuhnya nggak utuh. Ada yang tangannya putus satu, kakinya patah satu, tinggal kaki timpang.
Karena apa? Dianiaya mereka hanya karena mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Sedangkan pada waktu itu pemerintah Romawi kan keras sekali mengatakan bahwa mereka menyembah dewa-dewa, mereka itu pagan, dan juga mereka nggak suka dengan kekristenan. Memang zaman berubah melalui pengalaman supernatural dari Konstantin, ya, Kaisar Konstantin. Nah, itu memang karena ibunya, ya, Saint Helena itu bertobat, saudaraku, sehingga Konstantin akhirnya berubah, hatinya berubah, tidak lagi menekan kekristenan, tapi bingung, dia nggak ngerti. Makanya kalau kita terjadi perbedaan pendapat yang dia sendiri nggak paham, karena itu teologis banget ya, yaitu Arius mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta, tetapi sebelum itu dia tidak ada dan dia diciptakan, Logos itu diciptakan, ya itu harus diluruskan. Nah, itulah Konsili Nisea. Jadi saudara, kita memahami sejarah, dan jangan sekali-kali arogansi, tinggi hati, merasa dirinya agen tunggal dari kebenaran yang Tuhan berikan khusus untuk dia. Itu adalah ciri dari cult, ciri dari kultus individu. Saudara perhatikan, setelah begitu nanti dia pasti akan menjadi eksklusif, kemudian kelompok dari gerejanya itu sudah nggak mau bergaul dengan yang lain. Karena apa? Karena yang lain nggak setuju dengan pengajaran dari pendetanya, ya kan? Diserang. Nah, mereka marah gitu ya, membelanya, tutup mata, tutup telinga, pokoknya begini. Nah, itulah sekte, saudaraku. Dan ini berulang sejarah ya, terus menerus. Dan saya berharap kita menjadi dewasa, kita memandang tubuh Kristus, kalau ada perbedaan-perbedaan yang di luar akan ortodoksi dasar itu, ya kita oke lah, ayo terus dikembangkan, ayo terus didiskusikan. Tapi yang itu mantapkan, saudaraku, ya, supaya pewahyuan yang diterima itu benar-benar pewahyuan yang membangun hidup rohani kita, bukan pewahyuan yang membawa pada kesesatan. Tuhan Yesus memberkati.